Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Untuk itu mari kita simak materinya. Ini kita mulai dengan materi pengantar materi pendidikan agama Islam. Tapi sebelum itu saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini dengan selalu menggunakan masker setiap keluar rumah, jaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun atau membawa hand sanitizer supaya tangan kita tetap bersih dan tubuh kita tetap sehat. Baik, kita akan mulai dengan beberapa gambar ya, meneliti beberapa gambar dan pentingnya gambar tersebut dalam kehidupan manusia. Oke, yang pertama kita lihat ada pesawat terbang ya. Pesawat terbang ini digunakan untuk perjalanan jarak jauh antar negara ataupun digunakan untuk bepergian dari satu kota ke kota yang lainnya dengan jarak dan tujuan yang jarak jauh ya, yang tak mungkin dijangkau oleh bis dengan jarak yang sangat jauh ataupun dengan kendaraan bermotor. Dengan pesawat kita bisa memperpendek jarak waktu tempuh yang tadinya harus perjalanan selama 3 hari, 4 hari itu bisa selesai dengan 2 jam atau 3 jam. Begitu bagusnya teknologi pesawat ini sehingga digunakan oleh manusia. Hadirnya pesawat dalam kehidupan manusia tidak lepas dari ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Ketika kebutuhan manusia terus berkembang, kebutuhan manusia semakin banyak, dan kebutuhan manusia ingin semakin terpenuhi, utamanya dalam bagian transportasi, maka muncullah teknologi pesawat ini ya. Nah, di Indonesia sendiri pesawat digunakan untuk bepergian antar kota dan antar pulau ya. Juga tidak lupa untuk yang terutama adalah untuk menunaikan ibadah haji. Kalau dulu sebelum ada pesawat mungkin mereka menggunakan perahu untuk sampai ke Arab Saudi ya, dengan beberapa bulan di perjalanan. Tapi dengan pesawat kita bisa sampai dengan belasan jam untuk sampai ke Arab Saudi ya. Luar biasa sekali. Ini berkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus dikembangkan oleh manusia sehingga manfaatnya bisa dirasakan hingga sekarang ya. Yang selanjutnya adalah ada alat telekomunikasi. Dulu kita ketika ingin mendapat kabar dari seseorang yang jauh, baik itu orang tua kita atau saudara kita ataupun teman kita, maka kita masih menggunakan surat menyurat ya. Yang itu kita tulis dan kita antar ke kantor pos yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Kemudian kita harus menunggu beberapa minggu mendapat balasan dari orang yang dikirimi surat. Nah, itu memerlukan beberapa waktu yang cukup lama sekali sehingga proses pengiriman pesan cenderung sangat lambat. Dan kita bertanya-tanya juga apakah surat yang kita kirim itu sampai atau tidak atau nyasar. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor kekurangan pada waktu itu. Nah, untuk sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka untuk sekedar mengirim pesan, kita tidak perlu untuk menulis di dalam kertas dan mengantarkannya ke kantor pos. Cukup hanya dengan telepon genggam ya, atau handphone ya. Nah, handphone ini salah satu teknologi buatan manusia yang sangat canggih, yang mampu mengirimkan pesan dengan singkat dan cepat dan langsung diterima oleh orang tersebut. Jadi ketika kita akan mengabarkan sesuatu dalam urusan hal apapun dengan menggunakan handphone, maka proses pengiriman pesan itu lebih cepat dan mudah di zaman sekarang ini ya. Bersyukur adanya handphone, kita banyak menerima informasi dari belahan dunia ya. Kita ingin tahu negara Cina, kita ingin tahu benua Afrika,
kita ingin tahu Amerika, kita ingin tahu Eropa, Jerman, Prancis, cukup dengan handphone dan mencari informasi tentang negara atau benua tersebut lebih mudah dan lebih gampang. Semua itu karena kebermanfaatan teknologi yang ada sekarang gitu. Yang selanjutnya ya ini, moda transportasi darat. Ya, ada motor, mobil, kereta api digunakan untuk jarak dekat ya, dan lebih cepat dari jalan kaki gitu. Nah, mobil juga sekarang banyak berkembang jadi mobil angkut, mobil box, mobil pribadi, mobil banyak jenis untuk digunakan manusia dalam pekerjaan dan memudahkan manusia dalam urusan. Transportasi darat juga hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan. Itu tadi bidang teknologi dan informasi dan komunikasi dan lain-lain. Seiring berkembangnya ilmu, maka peralatan yang dibuat oleh manusia akan semakin canggih. Itu bagian dari ilmu pengetahuan. Nah, termasuk juga kita harus mencari ilmu tentang peribadatan, ya, terutama ibadah yang sering kita lakukan sehari-hari. yakni salah satunya adalah sholat. Ya, sujud kepada Allah memerlukan konsentrasi tinggi, maka dari itu perlu ilmu untuk mencapai kekhusyuan. Salah satu untuk mencapai kekhusyuan adalah dengan ilmu. Ya, kita mengerjakan sholat sehari 5 waktu dengan 17 rakaat. Ya, perlu banyak sekali ilmu yang harus kita gali dan kita tempa untuk bisa menyempurnakan sholat kita. Karena tanpa ilmu, sholat kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya bergerak-gerak saja tanpa mengetahui makna apa itu, makna membaca Al-Fatihah, bagaimana cara konsentrasi kita dalam sebuah sholat, bagaimana tumaninah, bagaimana kita bersujud, apa bacaan sujud, dan apa arti kita bersujud, apa kita itidal, doa itidal itu apa. Semua itu harus gali makna, arti, dan hal yang lainnya tentang sholat. Maka semakin sempurna sholat kita, maka kehidupan kita insya Allah akan semakin baik. Karena Allah yang menjamin bahwa ketika kita beribadah, utamanya ibadah mahdoh atau langsung pada Allah, maka perlu konsentrasi yang tinggi. Untuk mencapai ke sana, maka kita perlu ilmu yang sangat luas untuk menyempurnakan sholat kita. Pun dalam praktek yang lain seperti akhlak dan fikih, berwudu, ya, ataupun berperilaku, kita harus mencari ilmunya. Karena berinteraksi dengan manusia pun kita harus memiliki adab dan kesopanan, dan itu harus dengan keilmuan. Ilmu bisa didapat dari mana saja, termasuk dari membaca dan dari contoh orang-orang di sekitar kita, itu juga adalah ilmu. Kita harus dengan ilmu juga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, termasuk juga untuk bermuamalah, ya, berdagang, bisnis. Kita juga perlu ilmu yang sangat luas tentang hal ini, karena Allah juga memerintahkan kita untuk bertebaran di bumi, artinya untuk bekerja keras dan mencari nafkah untuk diri sendiri dan keluarga. Maka perlu keilmuan yang sangat banyak untuk mewujudkan hal tersebut. Di dalam berbisnis kita perlu ilmu berhitung, perlu ilmu tentang apa itu riba, ya, dan lain-lain, supaya bisnis yang kita jalankan ini menjadi berkah dan manfaatnya bisa dirasakan oleh orang di sekitar, gitu. Termasuk klien-klien kita, ya, orang-orang langganan kita. Tanpa ilmu kita akan berdagang seenaknya kita tanpa memperhatikan hal-hal yang teknis dan detail. Baik, kita lihat kisah yang lain tentang seseorang yang mencari ilmu, ya. Kisah Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi menuntut ilmu. Saya bacakan kisahnya. Al-Hafiz Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam kitabnya Muqaddimah Al-Zahwal
At-Ta'dil menceritakan biografi orang tuanya, yaitu Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi yang dilahirkan pada tahun 195 Hijriah dan wafat pada tahun 277 Hijriah. Dia menceritakan perjalanan orang tuanya dalam mencari ilmu. Pada halaman 395 dalam kitab tersebut, Ibnu Abi Hatim mengatakan, aku mendengar ayah berkata, pertama kali aku keluar untuk mencari hadis, yaitu melakukan perjalanan selama 7 tahun. Aku hitung langkahku ketika berjalan kaki lebih dari 1000 farsah. Aku terus-menerus menghitung hingga setelah lebih dari 1000 aku berhenti. Adapun perjalananku dari Kufah ke Baghdad, tidak aku hitung berapa kali, sedangkan dari Mekah ke Madinah sudah berkali-kali. Aku juga pernah melakukan perjalanan dari lautan dekat kota Salah, yaitu daerah ujung bagian barat, menuju Mesir dengan berjalan kaki. Dari Mesir sampai Ramallah juga berjalan kaki. Dari Ramallah menuju Askolan, dari Ramallah menuju Tabariyah, dari Tabariyah menuju Damaskus, dari Damaskus menuju Himsyah, dari Himsyah menuju Atakiyah, dan dari Atakiyah menuju Tarsus. Aku kembali dari Tarsus menuju Himsyah, dari Himsyah menuju Atakiyah, dan dari Atakiyah menuju Tarsus. Aku kembali dari Tarsus menuju Himsyah. Masih tersisa untukku satu hadis dari Abu Al-Yaman sehingga aku mendengar darinya. Aku pergi dari Himsyah menuju Baisan, dan dari Baisan menuju Arokah. Dari Arokah aku naik kapal di atas sungai Furat menuju Baghdad. Aku lalu meneruskan perjalanan dari Wasit sampai Nil sebelum aku sampai ke Syam. Kemudian dari Nil ke Kufah. Semua itu aku lakukan dengan berjalan kaki. Inilah perjalananku pertama dalam mencari hadis yang ketika itu aku berusia 20 tahun. Aku berjalan selama 7 tahun. Aku keluar dari Ar-Roy pada tahun 213 Hijriah di bulan Ramadan dan kembali pada tahun 221 Hijriah. Pada kali yang kedua aku melakukan perjalanan pada tahun 242 Hijriah dan pulang pada tahun 245 Hijriah, yaitu selama 3 tahun. Pada saat itu usiaku 47. Demikian untuk kisah Imam Abu Hatim Muhammad dalam menuntut ilmu. Jadi ilmu itu harus dikejar ya, walaupun kita harus kesana kemari melakukan perjalanan jauh dekat, tetapi percayalah berkah mencari ilmu itu sangat luas besar ya. Jadi kita sebagai manusia wajib mencari ilmu ya. Saking pentingnya ilmu, kita harus mencarinya, walaupun kita harus melakukan perjalanan beberapa kali ke satu kota ke kota lain untuk mencari ilmu yang kita butuhkan. Karena itu salah satu modalnya adalah dengan niat untuk mencari ilmu, supaya dalam pencarian kita itu menjadi sebuah amalan ibadah yang tidak terputus. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan dalam sebuah pengantar tentang mencari ilmu dan mengamalkannya. Kita tahu bahwa zaman sekarang teknologi sudah maju, itu berkat pengembangan dari ilmu pengetahuan, termasuk juga dalam beribadah dan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sholat, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain. Kita juga memerlukan ilmu yang sangat mendalam untuk bisa mengamalkannya dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.